Kak. Boleh duduk ya, Kak? Yuk, boleh dong. Oke, biar sama-sama duduk kita, Kak. Iya, benar. Ketemu lagi nih kita dengan orang yang berbeda ya, Jo ya? Iya, orang yang berbeda ya. Waktu itu kita juga ada ketemu ya, Kak ya, yang mirip kayak Kakak. Oh iya. Iya, Kak, soalnya bajunya mirip. Oh iya, bener-bener. Ya, ada selempangannya juga. Kenalin ya, Kak, nama saya Jonathan Senipar. Biasanya sih dipanggil Jojo aja sih. Jojo, oke. Oh, maaf Bang. Perkenalkan, nama kakak Ilma Dila Harahap sebagai runner up 1 di Putri Hijab Fencer Provinsi Riau. Biasanya Hai dipanggil Kak siapa nih, Ilma. Kak? Biasa dipanggil Dila sih. Kak Dila ya? Iya. Kalau kakak yang di sebelahnya nih, Oke, perkenalkan aku Asila Haura Arnel, biasanya dipanggil Sela. Aku runner up 3 Putri Hijab Fluencer Riau tahun 2022. hai Kak Sela. Halo. Nah, pastinya masih cantik-cantik banget nih, Jo. Masya Iya, Allah. soalnya kan apa Putri Hijab ya, Iya. Putri Hijab Provinsi Riau 2022. Tahun-tahun sekarang ya Kak ya. Kirain tahun-tahun 2021 ternyata 2022. Boleh nggak nih Kak, kita bahas-bahas sedikit gitu? Boleh banget. Boleh banget. Sebelumnya kita mau nanya nih, Putri Hijab Influencer itu apa, Kak? Nah, jadi Putri Hijab Influencer itu arti umumnya sebagai ajang pencarian atau ajang pemilihan. Tapi di sini kita lebih fokus kepada wanita-wanita muslimah yang berhijab untuk mengembangkan bakatnya, begitu. Berarti berbeda ya Kak ya, kayak dengan Miss Universe gitu. Beda Oh. sekali Jojo. Iya, Kak, Karena ya. ini muslimah ya. Iya. Berarti memang unik banget gitu ya. Ya agamawi sekali gitu. Kalau alasan kakak mau ikut gitu, kenapa tuh? Alasan mengapa aku mengikuti Putri Hijab itu sebenarnya dari kecil tuh aku udah pengen banget masuk dunia model, dunia pageant. Aku dulu tuh kecil tuh suka ikut fashion show, jadi berasa kayak artis Dari gitu. kecil berarti? Iya, dari kecil, dari TK. Cuman aku kayak berhenti gitu, pengen jadi model karena aku mikir model harus nggak pakai jilbab ya. Karena kan aku ngelihatnya kayak Miss Indonesia, Miss Universe, Putri Indonesia. Sampai akhirnya aku ketemu dengan Putri Hijab Influencer ini yang dimana kontes kecantikan tetapi mengedepankan syariat Islam kita yaitu memakai jilbab. Karena itu aku langsung pengen banget masuk di Putri Hijab Influencer Tertarik ini. banget gitu, Yes, Kak. Berarti benar. waktu TK itu memang ada ya kayak acara fashion show-nya gitu. Iya, kayak fashion show kecil-kecilan gitu. Aku suka banget ikut dulu. Waktu TK aja nih Kak, waktu SMP. TK sampai SD sih, karena SMP sama SMA aku udah mulai pakai jilbab. Jadi udah kurang ikut yang kayak dunia pageant atau model gitu. Kalau dari Kak Dila apa nih alasannya mau mengikutinya? Nah, jadi alhamdulillah ya tahun 2021 kakak tuh udah berpengalaman ya di dunia pageant khususnya. Jadi kemarin sempat terpilih juga sebagai Duta 3 di Fakultas Perikanan Kelautan. Terus kakak juga ikut pemilihan Duta Universitas Riau. Nah, jadi ngerasa kayak pengen berproses lagi nih. Nah, kebetulan bertepatan banget kemarin Putri Hijab Influencer Riau juga lagi ada pemilihan. Nah, jadi kakak pengen lebih mengembangkan potensi yang ada dalam diri kakak gitu. Makanya jadi pengen ikut gitu. Dan alhamdulillah sekarang terpilih menjadi runner up 1 Putri Hijab Influencer Provinsi Riau tahun 2020. Berarti Kakak memang dari dulu suka fashion nih Kak. Tapi kalau misalnya dalam pandang Kakak, fashion itu gimana sih Kak? Jadi kalau di dunia kampus ya, sebelumnya kan kakak ikut di dunia kampus itu sebenarnya enggak mengedepankan fashion sih, lebih ke wawasan ya di kampus. Jadi kita tuh kayak menjadi role model gitu di kampus. Jadi kayak sebagai panutan, enggak dari penampilan doang, tapi dari wawasan juga. Jadi kakak ingin berkembang lagi gitu. Iya. Kalau dari kakak-kakak ini punya nggak role modelnya gitu? Dari Sheila dulu. Dila dulu deh. Jadi kalau untuk role model, kakak lebih suka sama Oki Setiana Dewi. Oh. Anggun Iya, banget ya. Iya. dari dulu emang suka sama beliau. Kalau dari Kalau aku sebenarnya role model yang bener-bener aku ikutin tuh nggak ada. Kayak aku ngeliat di TV atau lihat di sosial media itu, kalau misalnya ngelihat perempuan yang berbakat, berprestasi itu udah jadiin role model aku. Kalau untuk orang yang kayak Kak Dila kan Kak Oki ya. Iya. Kalau aku nggak ada sih sebenarnya. Gitu. sampai sekarang belum ada nih kak? Yang spesifiknya itu belum ada. Jadi siapapun yang berprestasi dan yang memiliki bakat dan segala macam itu udah jadi role model bagi aku. Oh, berarti role modelnya banyak gitu ya? Iya. Makanya nggak ada. Jadi termotivasi juga. Jadi salah satu bakat mereka. Gitu. Iya benar. Jadi bisa dijadiin panutan ya? Jadi panutan. Berarti banyak lah kakak ini misalnya kayak orangnya ini kayak gini gitu. Berarti kakak bisa ngikutin juga ya kak ya? Berarti kakak selalu berusaha gitu. Iya, bukan ngikutin sih, lebih ke kayak terpacu untuk bisa seperti, iya, terinspirasi untuk menjadi seperti mereka. Gitu. Di Putri Hijab Influencer ini apa aja sih yang udah kakak lakuin gitu? Setelah kami dilantik nih menjadi bagian dari Putri Hijab Influencer, jadi kami udah menjalankan beberapa program kerja. Nah, jadi salah satunya adalah
di bagian kesehatan. Jadi kemarin kami sempat diundang di SMK Al Faruqi mengikuti talk show kesehatan yang dihadiri oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia cabang Pekanbaru. Nah, jadi pada talk show itu kita mendengarkan mengenai cara menjaga bagian reproduksi. Nah, kita diundang dan kita juga ikut mendengarkan di bagian dari mereka. Salah satunya. Dan juga sekarang dalam memperingati kemerdekaan, kita dari Putri Hijab Fluencer Riau lagi open donasi. Nah, donasinya ini bisa berupa barang, uang, ataupun kayak buku bekas, tas bekas yang masih layak pakai tentunya, yang akan disalurkan ke teman-teman kita di Panti Asuhan tanggal 21 nanti. Nah, itu salah satu program sosial yang sedang kita jalani. 21 Agustus ya Kak? Iya, hari Minggu ini. Berarti ada beberapa memang yang menguntungkan untuk sosial gitu ya? Iya, benar. Berarti memang aktif di bidang sosial gitu. Iya. Kalau berbicara tentang sosial nih Kak, seandainya nanti nih kita terpilih di nasional, ada nggak nih hal yang memang mau kakak lakuin gitu? Oke, mungkin dari kakak dulu ya. Nah, jadi misalnya kalau insya Allah terpilih di nasional nanti, ya mungkin pasti kita udah banyak mempersiapkan bekal ya untuk menuju nasional. Dan untuk apa kontribusi yang bakal kita lakuin nanti pasti ada dong, kan pasti udah kita siapin. Nah, jadi mungkin salah satunya bakal menjadi apa ya, bakal men-share materi mengenai kelas catwalk atau mengenai fashion gitu. Oh, berarti men-share motivasi gitu ya Kak ya? Kayak mengadakan webinar gitu juga kalau bisa. Berbagi ilmu lah ya. Iya. Oh, kalau aku lagi ya. Iya. Oke. Kalau misal kalau seandainya aku terpilih di nasional dan kegiatan sosial apa yang ingin aku jalani, itu aku pingin ikut jadi volunteer karena aku lumayan tertarik sama dunia volunteer gitu. Keren banget ya. Semoga aja BWC tercapai. Kak, volunteer itu apa Kak? Volunteer itu seperti relawan. Jadi kita membantu seperti kayak bencana alam atau segala macamnya. Berarti Gitu. kayak dari hati banget ya Kak? Iya, insya Allah dari hati. Karena kan harus kalau ngelakuin apapun harus ikhlas dan harus dari hati ya. Benar. Iya, kalau misalnya berbicara dengan dari hati nih Kak, ada nggak nih Kak kayak kendala gitu Kak ketika Kakak jadi putri hijab gitu Kak? Mungkin boleh dari Sheila dulu kali ya. Kalau kendalanya ini seperti apa ya? Maksudnya kayak ada kesusahan kan, kadang kan nggak selalu mulus gitu ya kayak perjalanan karir kita gitu. Kalau kendala lumayan banyak sih, mungkin nggak bisa aku sebutin. Misalnya seperti kendala kayak insecure itu ada juga, karena kan aku udah lama ya nggak ikut dunia pageant. Dunia pageant itu kan biasanya mengedepankan catwalk. Nah, aku tuh terakhir catwalk itu SD, dan itu pun catwalk yang anak-anak. Nah, saat di Putri Hijab kemarin tuh aku insecure di bagian itu sih, di bagian catwalk dan kayak di bagian untuk sesi foto gitu, karena aku lumayan gak pede kalau pose di kamera gitu. Berarti terakhir kali tuh di SD gitu Kak? Bener. Berarti kakak awal daftar ke Putri Hijab Fluencer tuh umur berapa tuh Kak? Umur 19 tahun. Iya, baru tahun ini. Berarti kayak baru-baru tamat SMA lah gitu ya kayak? Enggak, aku udah semester 4. Oh, Semester 4 kuliah, iya benar. Kuliah di mana tuh Kak? Di Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Berarti kakak dari Muhammadiyah ya Kak ya? Iya. Ngambil jurusan apa Kak? Aku jambil jurusan S1 Prodi Farmasi. Rencananya ada nggak nih untuk S2-nya kemana? Kalau S2 aku belum terpikirkan sih, karena kan dari farmasi itu yang wajibnya itu ngambil profesi apoteker dulu. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan bisa ngambil S2, aku bakal ngambil S2. Amin. Kakaknya Kak yang Kak sebelah. Tadi apa ya pertanyaannya? Kakak lagi kuliah di mana nih? Oh, jadi kakak kuliah di Universitas Riau, semester 7, udah akhir ya. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Lagi pusing-pusing skripsi nggak, Iya, Kak? lagi bimbingan, bolak-balik bimbingan. Masih bisa bagi waktu Kak? Itu di situ kendalanya sebenarnya. Jadi kayak agenda dari Putri Hijab sama agenda dari kampus itu kayak bener-bener tabrakan. Jadi sebenarnya kita harus pandai-pandai lagi bagi waktu untuk bisa seimbang Putri Hijabnya sama dunia kampusnya. Ada nih nggak tips yang bisa kakak bagiin untuk gimana sih cara bagi waktu yang benar gitu? Nah, kalau tips dari aku sendiri ya, bagaimana cara bagi waktu antara dunia Putri Hijab ini dengan dunia kampus, ya sebenarnya di mana-mana pun stigma orang pasti memikirkan pendidikan itu nomor 1 ya. Jadi kalau bisa pendidikan nggak boleh tinggal deh. Iya benar sih. Pendidikan harus nomor 1. Bener. Selain dari penampilan, intinya pendidikan nomor 1 ya Kak? Bener Di banget. mana-mana harus pendidikan nomor 1. Benar-benar. Oke, sobat milenial, telah berbincang-bincang dengan kakak-kakak kita. Iya, apalagi berbagi motivasi Iya. tentang pendidikan tadi ya. Walaupun
terkadang ada nih yang kita geluti tuh kayak kelihatan lebih menyukseskan gitu ya kayak. Tapi tetap kakak memilih Iya, pendidikan. harus dong. Soalnya memang jalan sukses itu memang mungkin memang ada dari pendidikan gitu ya kayak. Benar, Selamanya dari karir gitu ya. bener banget. Oke sobat pelajar, itu dia tadi perbincangan kita. Setelah ini kita bakal seru-seruan lagi ya. Wow, seru-seruan lagi tuh. Kakaknya pada mau nggak nih seru-seruan? Mau banget. Mau banget. Oke sobat pelajar, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus School Update Obral. Welcome to Obral. Obrolan milenial. Oke, sekarang kita masuk ke games nih yang pastinya kita bakal seru-seruan bareng kakak-kakaknya Iya ya, ya. Jo. Dari kita udah bincang-bincang ya. Sekarang kita bakalan game-game nih kak. Biar lebih seru kan kak. Iya bener. Siapa nih Jo? Tekad. Apa tuh? Tekad apa ya? Bukan sembarang tekad dan bukan sembarang kata-kata motivasi. Tapi kata-kata yang harus ditebak. Tekad atau tebak kata? Tapi kata-katanya tersembunyi kak, tidak boleh kakak ketahui dan kakak harus menebaknya. Iya, iya. Tebak katanya ini bakal random kak, dari benda, Profesi, anggota tubuh, ya. orang gitu ya. Boleh, Jadi boleh, random boleh. pastinya. Oke, bisa nih kita mulai? Bisa. Udah siap nggak nih? Siap. Tapi ini bahannya belum ada. Siapa nih yang bawa bawaan? Tolong dong bang. Bang. Ini gimana cara gunainnya? Dari kakak siapa nih yang mau duluan? Sweet dulu kali ya. Maksudnya apa nih? Gunting batu kertas. Oke, siap. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Oke, kakaknya? Oh, udah yang kalah duluan ya. Iya. Boleh, boleh. Permainan Online, offline, offline dan online. Yang untuk ngasah otak. tebak gambar, Bukan. Takut lagi. Untuk yang ngasah otak jadi pertandingan nasional maupun internasional. Iya kak. tebak gambar bukan ya? Bukan. Apa ya? Ada atletnya juga loh. Permainan. Permainan olahraga. Yes. Apa ya? Catur. Bener. Itu satu olahraga ya kak. Oh ya juga ya. Buah-buahan. Asam, manis. Ada yang asam, ada yang manis. Warna merah. Enggak. Boleh warnanya? Boleh. Oke, warna oranye. Jeruk. Bukan. Pepaya. Bukan. Dia biasa ada di Halloween gitu, Kak. Aduh. Labu. Nah, benar. Jajanan manis. Jajanan manis pakai gula. Iya, Iya. pakai gula. Dijual di Indomaret. Enggak. Ada sih di Indomaret tapi lebih ke kayak di pasar-pasar. Coklat. Bukan. Marshmallow. Bukan. Dia jajanan tradisional, Kak. Tradisional. Kita kasih waktu Pita. Berapa menit? Bentuknya bulat. Bukan permen. Bukan. 5, Dikit lagi. 3. 2, 1. Wey. Oke, anggota tubuh. Di bagian kepala, Bukan. di bagian badan, Ya. tangan, Bukan. perut, Bukan. lengan, Yes. Betul banget. tangan. Yeay, udah habis ya? Nggak bisa jawab. Iya, Kena jadi hukuman kakak, nih, Kak? jadi kakak makan permen satu. Oh gitu ya. Ini permennya kak. Cantik dan anggun li. Kak. Cantik dan anggun. Bismillah dulu, Kak. Kecut banget ya. Close up. Ini harus sampai habis ya makannya. Nggak usah juga sih Iya. kak. Tapi harus sampai hilang rasa asamnya. Iya. Biasa aja. Banget enak sih. Enak. Kalau misalkan salah dua, Jojo dibagi ke Jojo permennya juga. Oke. Oke. Takut. Ya ampun, Zak juga ya. Oke, kita mulai ya permainannya kak. Siap ya kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai permainan. Belum, sabar. Jojo agak maju lagi tangannya Jo. Oh, kesini ya? Mana sih? Itu boleh juga Jo. Ah ya, nggak apa aja. Benda. Benda di dalam ruangan ini, Ada. meja, Bukan salah. kursi, Salah. hangir baju. Iya bener. Benar satu, lanjut. Hewan.
Hewan kucing, Salah. ikan, Salah. beruang. Salah. Aduh, boleh pas nggak? Boleh. Pas. Anggota tubuh. Kalau tubuh di muka, Iya. mata, Salah. mulut, Salah. hidung, Salah. jidat, Salah. dagu. Iya. Oke, lanjut. Hewan. Hewan lagi. Tadi kucing bukan? Bukan. Harimau, Bukan. beruang, Bukan. ular, Bukan. kelinci, Bukan. tikus, Tiga. 4. singa. 1. Ah. Makanan. Makanan tradisional, Bisa jadi. klepon, Bukan. 5. 4. Aduh, Jadi olah makanannya. 2. lempu. Bukan. Udah apa? Ya ampun. Oke, lagi. Udah selesai ya. Berapa 7? Salah 3. Ya, Ah. ya Jojo makan 2. Iya loh, kok aku baru nyadar kalau salah 3. I'm sorry. Tadi tuh itu Satu lagi untuk kita ya. emping. Oh, kerupuk emping. Tadi hewannya monyet loh kakak. Monyet, ya Allah, aku gak keinget lo monyet. Padahal umum banget. Ya Jo, bisa Jo dimakan Jo. Ayo kak kita Iya, makan bersama-sama. Tampil ya. 2 ya, Jojo ambil 2 ya. Satunya bisa nanti nggak? Satu lagi maksudnya. Double enak juga loh dia. Nggak Satu bisa di kiri, bang, satu di terlalu kanan. asam. Satu Nanti di kiri. keselak saya. Tapi saya tidak bisa membuka permen secara anggun lika. Nggak apa-apa. Aduh susah banget ya. Aja. Oh bisa Beli. ternyata kak. Oke, kita sama-sama ya makannya. Tapi kalau saya ikuti di TikTok kayak gini kak kayaknya. Oke. Oh, oke. Bintang-bintang apa itu ya? Bintang iklan. Oh, tidak menunjukkan ekspresi apa-apa ya? Udah mulai kecut. Enak, tapi kecut. Jojo kayaknya enak ya, nggak ngerasa kecut ya. Awalnya kak kecut. Iya. Agak Tapi kaget. lama-lama manis ya kan. Kayak aku. Iya kan. Tahu nih kakak aslinya orang mana nih? Aku emang asli Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Berarti lahirnya di Bengkalis. Yes, benar. Berarti di pulaunya ya kak ya. Iya, Itu benar. dekat Dumai ya kak ya. Oh, enggak sih. Ya kan maksudnya terpisah laut. Iya, benar terpisah lautnya. Selat Bengkalis ya kak. Iya, benar-benar. Ya soalnya Jojo suka juga belajar atlas-atlas. Wow, keren banget. Rajin ya. Kalau Kak Dila asli orang mana nih? Oke, nah jadi kakak ini bukan asli dari Riau, tapi lahirnya di Riau, di kota Dumai. Tapi keturunan Batak, kakak dari kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oh berarti kakak Batak Mandailing ya kak Iya. ya. Oh, kenalin Jojo Batak Toba. Hai. Kita juga Batak Toba kan kita. Iya. Jojo dari mana nih? Kalau Jojo dari Sibolga, Kak. Tapanuli Tengah. Iya dong, kita juga. Iya. Oh, berarti kita tetanggaan ya? Iya. Bisa nih kapan-kapan kita bareng. Oh, ayo. Apalagi Tapanuli Selatan kan kota salak ya kak. Iya, ya? si Bola kota apa? Kota ikan Iya, ya kak. kota Iya. ikan, ya. Sebenarnya di situ banyak apalah kak. Ya, apa itu namanya pantai-pantai. Ya, sama juga silangnya kayak melimpah sungai-sungai. juga ya. Kalau Kak Sila kota apa nih? Apa ya kota Bengkalis? Bengkalis ya. Ada sih kak dulu belajar Arab Melayu Bengkalis kota tapi saya lupa. Nanti kita pelajari lagi ya Jo. Jadi tempat lagi. Iya. Kalau Kak Dila dulunya sekolah di mana nih? Alumni SMA mana gitu? Nah, jadi kakak alumni dari SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Berarti nggak di Pekanbaru ya? Enggak. Cuma kuliahnya doang di Pekanbaru. Berarti baru Iya. Pekanbaru. Kak Sila? Kalau aku sama dari SD sampai SMA aku tuh Bengkalis, baru kuliah di Pekanbaru. Berarti kakak dari kakak SMA di Padang Sidimpuan nih kak. Iya. Itu memang dari dulu nih kak. Jiwa kakak fashion show gitu ada gitu. Atau nggak modeling gitu. Sebenarnya baru ini sih ya terjun ke dunia modeling itu karena kan sebelumnya juga pernah ikut duta ya. Iya. Itu sebenarnya lebih mengedepankan wawasan kita sih, bukan yang ke fashion. Cuma baru ini aja terbang ke dunia fashion yang dominan banget fashionnya gitu. Ada nggak Kak sangkut pautnya di SMA sama yang terjun ke dunia model sekarang ini? Gak ada ya, karena aku SMA di SMA negeri terus jurusan IPA juga, jadi nggak ada sangkut pautnya. Iya sih kak. Nggak pernah sempat terpikir juga tuh waktu SMA? Enggak, malah aku waktu SMA ikut lomba-lomba akademik gitu, kayak karya tulis, esai. Nah, aku malah fokus ke akademik waktu SMA. Terus sekarang kok bisa fokus gitu kak? Karena kalau nggak kita yang ngubah niat kita siapa lagi gitu ya. Jadi kayak pengen keluar dari zona nyaman aja gitu.
Kalau kakak sendiri kak udah ada niat gitu kan dari dulu? Kalau aku emang udah ada niat sih, cuman emang belum ada jalannya. Kalau waktu SMA itu aku lebih sering ikut ekskul, kayak ekskul tari. Tapi kalau misalnya untuk ikut pageant atau dunia model gitu, aku belum mulai sih waktu ke sekolah. Jadi baru-baru sekarang gitu ya? Iya, baru banget sekarang. Terakhir waktu SD aku. Ini kak pengenalan Putri Hijab ini kakak taunya dari mana nih? Soalnya dari sosial media, dari temenku juga sih. Jadi kemarin waktu itu aku boleh cerita sedikit gak? Boleh. Jadi waktu itu aku emang udah lagi pengen banget masuk dunia pageant. Terus aku cerita temen aku pengen deh masuk dunia pageant, kedutaan gitu. Cuman aku belum pede dan aku nggak tahu apa yang bisa aku ikutin. Karena seperti yang aku bilang tadi, aku pikir dunia model itu ya nggak ada yang kayak berhijab, kayak di berhijab Karena yang kita tahu gitu kan nggak berhijab. Iya benar. Sampai suatu saat temen aku lihat di sosial media ternyata Putri Hijab Influencer Riau lagi buka pendaftaran. Langsung deh dia chat aku, Sela ini Putri Hijab Influencer lagi buka, kamu harus daftar. Aku tanpa pikir panjang aku langsung daftar karena aku yakin aku pasti bisa ngelanjutin mimpi aku yang sempat aku kubur dulu waktu kecil. Dan akhirnya terwujud Iya. gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kepikiran gak nih kak, mimpi aku waktu kecil nih akhirnya terwujud gitu. Sering waktu aku pengumuman runner up 3 itu dari awal pengumuman mungkin sampai sekarang aku nggak berhenti bersyukur, nggak berhenti amazing sama diri aku sendiri karena kayak iya ampun bisa kecapai Masih gitu. kerasa excited Iya masih ya. kerasa euforianya. Itu sih sampai sekarang tuh kayak yang iya aku bener bisa masuk dunia pageant gitu. Karena waktu kecil ini aku mikirnya kayak oh nggak mungkin sampai akhirnya kita nggak tahu kan jalan Tuhan tuh gimana. Akhirnya aku bisa menyandang runner up 3 Putri Hijab Influencer Riau 2022. Tapi kalau misalnya jadi Putri Hijab ini yang dinilai itu apa aja kak? Boleh Kak Dila? Kalau yang dinilai ya banyak ya, nggak cuma penampilan luar kita aja, pasti wawasan dong sama attitude yang nomor satu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling utama itu attitude kita. Karena buat apa kalau kita punya wawasan luas, penampilan kita yang wow, tapi kalau attitude kita masih kurang, kita nggak bakal dipandang orang. Bener-bener. Iya sih kak, tapi kan kak kalau ngeliat attitude ini kan kak butuh pengenalan gitu kan kak. Kan bisa aja orang berpura-pura jadi baik gitu. Itu gimana tuh kak? Tapi kalau untuk berpura-pura atau gimmick itu ya, itu kita nggak tahu ya gimana. Tapi kalau yang kita lihat dia emang attitude-nya sopan, yang baik gitu, pasti orang juga menghargai dia kan. Jadi sebenarnya attitude nomor satu. Itu pengetesannya itu gimana? Nah, jadi kan dalam ajang Putri Hijab Influencer Riau ini kan ada karantina ya, sama pra-karantina. Nah, jadi waktu pra-karantina ini kita tuh visit store, kita kunjungan Semua finalis tuh Kak yang ikut. yang 30 besar. Iya. Nah, jadi selama pra-karantina sama karantina, itu kita dinilai semuanya, attitude kita, gimana, Ucapan. itu dinilai semuanya. Senyum juga harus dinilai. Tapi sering-sering aja. Iya, Soalnya harus senyum sama. yang tulus sama pura-pura Iya, senyum itu Iya, beda ya kak. pasti kelihatan. Jadi kalau emang kitanya ini wawasan kita ini kitanya cantik misalnya ya, tapi kalau kita attitude-nya kurang, kita pasti nggak bakal dipandang sih, karena orang juga nggak bakal seneng ya sama attitude-nya kurang gitu. Kalau pas penyeleksiannya tuh jurinya tuh berapa? Banyak ya kak? Jurinya itu banyak sih, jadi di dunia pageant itu ada namanya juri bayangan. Nah di juri bayangan itu tuh panitia-panitianya, jadi kita nggak tahu kalau ternyata panitia itu juga menilai kita. Jadi ada juga yang nggak kita tahu ini nih ternyata panitia gitu ya. Bener. Kayak apa surprise gitu ya kak ya, kayak Iya. langsung ngejupin gitu. Bener Aku banget. pikir teman ternyata juri. Nah bener banget, itu selalu di-mention sih saat kita karantina kemarin ya kak. Iya. Kalau dibilang bisa jadi teman sekamar kalian itu adalah juri kalian sendiri. Sering banget Berarti di-mention. nggak disangka-sangka gitu ya. Iya bener. Makanya kita harus selalu sopan, harus selalu ini baik gitu. Itu di karantina berapa lama tuh kak? Kalau karantina kemarin 1 hari 1 malam. Lumayan lama. Iya, dan itu full aktivitas semua dari pagi sampai malamnya lagi. Keren banget aja ya. Buat sobat milenial di rumah ada nih nggak tips dan trik dari kakak-kakaknya untuk bisa juga siapa tahu ada yang mau ikut daftar nih jadi Putri Hijab Influencer-nya. Tadi kakak bilang bakat kakak terkubur nih kak. Gimana nih kak tips kakak Iya. biar bakat itu tuh bisa masih ada gitu kak? Ada gitu. juga mungkin yang dari SMA-nya kurang fokus ke dunia modeling tapi dia Ada ingin gitu. iya ada juga yang kayak kan kakak nih kak udah terkubur bakatnya patah semangat gitu kan kak. Kayaknya aku nggak bisa deh jadi ini gitu. Dari aku tuh yang penting jadi diri sendiri, dan yang penting itu kalau misalnya kalian gagal, kalian jangan langsung putus asa, karena bisa jadi kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kalian sendiri. Kalau dari Kak Dila? Kalau dari aku sendiri ya,
kita harus berani keluar dari zona nyaman. Allah nggak bakal ngerubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri. Nah, jadi kalau bukan kita yang merubah nasib kita, siapa lagi? Jadi mulai dari sekarang, mari mencoba hal baru. Berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman kita ya, Kak. Berarti kalau dari intinya kita terus berani menunjukkan bakat kita, walaupun mungkin kita belum ahli kali ya dalam hal tersebut. Tapi kita harus mau mencoba dan menggali lagi. Gitu Coba. ya. Jangan pernah takut untuk mencoba karena kayak kata kakak tadi kan, kegagalan itu adalah Awal awal dari dari keberhasilan. Keberhasilan tidak akan jadi berhasil kalau tidak ada kegagalan. Bener Benar banget. banget. Oke sobat milenial, buat kalian yang ingin memberikan kritik dan saran dan juga ingin memberikan saran siapa aja nih yang bakal kita datangi lagi, kalian bisa cek Instagram kita. School update _ Dan buat kalian yang ingin melihat video-video kita yang ketinggalan, bisa cek YouTube kita. School update official. Tetap saksikan terus School Update Setiap hari di jam tayang yang sama hanya di Riau TV. Bye. Bye.